Welcome to Insi. Di video kali ini, kita ingin membahas top 10 psychological anime yang harus ditonton. Yang pertama ada Death Note. Anime ini berkisah tentang seorang dewa kematian yang bosan dengan gaya hidup Shinigami dan tertarik untuk melihat manusia menggunakan buku kematian yang bisa membunuh orang dengan hanya menulis namanya di buku tersebut. Hingga suatu hari, seorang siswa SMA bernama Light Yagami menemukan buku tersebut dan mulai menguji dengan menulis nama penjahat di dalamnya. Ketika penjahat itu meninggal setelah eksperimennya, Light sangat terkejut dan menyadari betapa kuatnya kekuatan yang telah jatuh ke tangannya. Dengan kemampuan ilahi ini, Light memutuskan untuk memusnahkan semua penjahat dan membangun dunia yang baru. Karena hal yang aneh terjadi, para penyidik Jepang mengandalkan bantuan detektif terbaik di dunia yang dikenal dengan nama L. I have the power to make the world, to make people better, and I'm not afraid to use it. I'm not afraid to kill. How and when it happens is entirely in my hands. All I need is a name, a face, a pen, and this notebook. Yang kedua ada Tokyo Ghoul. Tokyo telah menjadi kota yang kejam karena dimanapun banyak makhluk ganas yang disebut ghoul yang hidup berdampingan dengan manusia. Banyak orang yang takut karena kemampuan ghoul yang berbahaya serta mereka yang suka makan daging manusia. Sehingga suatu hari, seorang bernama Ken Kaneki, seorang kutu buku pemalu yang tertarik pada Rize Kamishiro. Hingga akhirnya mereka berkencan, tapi malamnya Kaneki diserang oleh Rize yang merupakan ghoul. Namun akhirnya mati tertimpa besi. Kaneki yang sekarat dan selamat, dia mendapatkan donor dari Rize sehingga perlahan Kaneki mulai merasakan kemanusiaannya telah hilang dan mulai menjadi ghoul. I want you just as much as you want me. But we need consent from the next of kin. Next of kin? He needs her organs to survive. What the hell are they talking about? It doesn't feel real. Yang ketiga ada Steins Gate, tentang ilmuwan gila bernama Rintaro Okabe yang ingin menciptakan semua time machine dengan dibantu oleh Mayuri Shina, Hashida Itaru, dan Makise Kurisu. 何かの間違いよ。タイムマシンなんて存在するのはとんでも科学の世界だけ。上州よ、お前は科学者として D メールを使い過去を変えられるかどうか確かめたくはないのか。これまでの実験の結果からして D メールは過去に送られていることが実証される。 Yang keempat ada Rizio Kara Hajimeru Isekai Sekatsu atau Rizio Starting Life in Another World. Anime ini bercerita tentang Natsuki Subaru yang baru saja meninggalkan minimarket yang tanpa dia sadari dia ada di dunia lain. Awal-awal semua terlihat baik, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan berbaik hati yang sedang mencari barang miliknya yang dicuri. Karena Subaru sedang berhutang budi, dia membantu perempuan ini mencari barangnya, sampai akhirnya dia sampai di tempat yang membunuh mereka berdua. Namun, Subaru segera terbangun di tempat yang familiar, sampai akhirnya dia mengalami hal yang sama dan mulai menyadari bahwa dia bisa bangkit dari kematian. Yang kelima ada Mirai Nikki atau Future Diary. Anime ini bercerita tentang seorang penyihir bernama Yukiteru Amano yang meluangkan waktunya menulis diary di HP-nya. Sampai akhirnya hidup masa depannya dapat dilihat melalui diary-nya. Hingga suatu saat ada seorang perempuan yang terobsesi dengan dianya dan memiliki diary yang sama. Everything I've seen, no, everything I'm going to see is already here. A future diary. Hey there, Amino. Dead end? You got a dead end, right? How did you know that? I saw it coming a mile away. He who weathers the vicious onslaught shall win a throne in... Yang keenam ada Bokudakega Inai Machi atau Erase, bercerita tentang Satoru Fujinuma yang kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan teman sekelasnya Kayo Hinasuki yang telah meninggal di masa depan. このまま18年間をやり直すのか。思い出した。あの子は18年前の誘拐事件でいなくなった。ひなずきは殺される。カヨが月曜日に遅刻や欠席が多い理由、サトルは知ってるのか。土曜日が母親がひなずきを殴る日だから。
Yang ketujuh ada Kiseiju Seino Kakuritsu atau Parasite. Bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Shinichi Izumi menjadi salah satu kawan parasit yang datang ke dunia. Tetapi parasit itu gagal mengambil ahli otaknya, malah berakhir di tangan kanannya. Tidak dapat pindah, parasit yang sekarang bernama Migi tidak punya pilihan lain selain mengalahkan Shinichi untuk tetap hidup. Yang 8, ada Yakusoku no Neverland atau The Promised Neverland. Bercerita tentang panti asuhan yang hidup bahagia bersama satu keluarga besar dijaga oleh mama mereka bernama Isabella. Meskipun mereka harus ikut tes, anak-anak bebas untuk menghabiskan waktu mereka sesuai keinginan mereka. Namun, semua saat indah harus berakhir. Karena setiap beberapa bulan, seorang anak diadopsi dan dikirim untuk tinggal bersama keluarga baru mereka. Tidak pernah terdengar kabarnya lagi, ketika saudara tertua memiliki kecurigaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di panti asuhan. Dan mereka menemukan nasib kejam yang menanti. 全然届かないよね。手紙ハウスを出て行って誰一人よこさないじゃない。私書くね。手紙いっぱい書く。でもたった一つの事実が現実を覆す。みんなのこと絶対忘れない。 Yang ke-9 ada Death Parade. Setiap kali seorang meninggal, mereka dikirim ke salah satu dari banyak bar misterius yang dijalankan oleh bartender yang bertugas sebagai arbiter atau hakim. Di sana, mereka harus berpartisipasi dalam death game dengan mempertaruhkan jiwa mereka. Hasil dari permintaan tersebut akan mengungkapkan memori dan rahasia mereka. Jadi, arbiter akan menilai apakah jiwa mereka akan dikirim untuk reinkarnasi atau dibuang ke dalam kehampaan. これよりお二人にはゲームをしていただきます。ゲーム3つ。ゲームの内容はルーレットで決めていただきます。 Yang terakhir ada Psycho-Pass. Berfokus pada Akane Tsunemori, seorang inspektur polisi baru di unit 1 dari Divisi Investigasi Kriminal pada Biro Keamanan Publik. Akane malu untuk menembak Shinya Kogami, seorang penegak di bawah pengawasnya. Ketika ia menilai Kogami sebagai ancaman bagi kehidupan seorang kriminal yang ditahan, Kogami berterima kasih pada Akane atas campur tangannya pada hal yang menjadikan Kogami seorang pembunuh. They would normally be completely isolated as latent criminals, but we allow them into the outside world for a single purpose: to flush out and hunt down criminals just like themselves. They're nothing more than hunting dogs. The best way to track a beast is with a beast. We call them enforcers. Each one of them is your subordinate. Jadi, itulah top 10 psychological anime yang dikenal, menarik dan harus ditonton. Bagaimana menurut kalian?